Dikisahkan seorang laki-laki mengadu kepada Asy-Sya'bi tentang nyeri pinggang. Ini nyeri pinggang ini ya. Jadi kalau ada sahabat, orang tua kita atau keluarga kita yang nyeri pinggang, ini obatnya. Lantas kenapa kadang kita membaca lalu tidak kunjung sembuh atau tidak ada perubahan dan tidak ada efek sama sekali? Ya kemungkinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Al-Mu'alla. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Dan kisah ini tertuang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ceritanya begini sahabatnya. Sa'id bin Al-Mu'alla ini pernah suatu ketika sholat di dalam masjid lalu dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam ajibuhu, dia tidak menjawab dan memenuhi panggilan Rasulullah tadi. Fakultu ya Rasulullah inni kuntu usolli. Ya Rasulullah, tadi saya sholat, makanya saya tidak sempat memenuhi panggilanmu. Maka Rasulullah bersabda, alam yaqulillah istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Bukankah Allah berfirman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika mereka memanggil kalian. Kemudian Nabi menyampaikan, inni la'u'allimannaka surah hiya a'zamu suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Wahai Sa'id, saya sungguh akan mengajarkan kepada kamu sebuah surah di mana surah ini adalah surah yang paling besar gitu. Yang paling besar fadilahnya, manfaatnya, maknanya, hikmahnya di dalam Al-Qur'an. Tsumma akhadha biyadi. Kemudian kata Sa'id, Rasulullah memegang tanganku. Falamma arada an yakhruja qultu lahu. Ketika Nabi memegang tangannya Sa'id dan sudah akan keluar masjid, Sa'id mengingatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau akan mengajarkan kepadaku surah yang paling besar di dalam Al-Quran, yang paling agung di dalam Al-Quran? Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi pun bersabda, surah tersebut adalah surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan diriwayatkan oleh Mujahid, dia pernah berkata bahwa inna iblis la'anahullahu ranna arba'a rannat. Jadi iblis itu pernah menjerit, menangis keras 4 kali, sebanyak 4 kali. Hina lu'ina, pada saat dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menangis keras. Wahina uhbita minal jannah, ketika dia dilemparkan, dikeluarkan dari surga, juga menangis keras. Wahina bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah diutus, iblis pun menangis keras. Wahina unzilat Fatihatul Kitab, dan saat surah Al-Fatihah itu diturunkan, iblis sangat menangis. Jadi Al-Fatihah ini ternyata sahabat sekalian luar biasa maknanya. Luar biasa manfaat dan fadilahnya. Salah satu manfaatnya saya kisahkan di sini, karena memang surah Al-Fatihah itu memiliki 12 nama. As-Shalah misalnya, ada Alhamd, salah satunya Asy-Syifa, obat atau kesembuhan. Jadi pernah dikisahkan seorang laki-laki mengadu kepada Asy-Sya'bi tentang nyeri pinggang. Ini nyeri pinggang ini ya. Jadi kalau ada sahabat, orang tua kita atau keluarga kita yang nyeri pinggang, ini obatnya. Faqala 'alaika bi asasil Qur'an Fatihatul Kitab. Asy-Sya'bi menyampaikan, kalau kamu sakit pinggang, maka bacalah surah Al-Fatihah. Karena beliau mendengarkan dari Ibnu Abbas,
Likulli syai'in asasun. Karena di setiap sesuatu itu dia memiliki inti, pokok. Asasud dunia Makkah. Inti dari seluruh dunia ini adalah kota Mekah. Li'annaha minha duhiyat. Karena dari kota Mekah itu bumi dibentangkan. Wa asasus samawat ariban. Inti dari langit, seluruh langit itu ada ariban. Wahiyas sama'us sabi'ah. Jadi nama langit yang ketujuh itu ariban. Wa asasul ardi ajiban. Inti dari bumi adalah ajiban. Wahiyal ardu sabi'atis sufla. Itu bumi yang paling, lapisan bumi paling bawah. Wa asasul janan jannatu adn. Inti dari surga adalah surga Aden. Wahiyya surratul janan. Pusatnya surga. Alaiha ussisatil jannah. Dari surga Adnan itu yang surga yang lain diciptakan. Wa asasun nar jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Inti pokok dari neraka adalah neraka jahanam. Induk dari neraka adalah neraka jahanam. Wa hiya darakatus sabi'atus sufla 'alaiha ussisatid darakat. Jahanam itu adalah tingkatan neraka ketujuh paling bawah. Dan darinya diciptakan tingkatan-tingkatan neraka yang lain. Wa asasul khalqi Adam. Induk dari penciptaan adalah Nabi Adam. Wa asasul anbiya Nuh. Induk dari Nabi adalah Nabi Nuh. Ya. Inti pokok Nabi. Ya. Wa asasu Bani Israel Ya'qub. Inti dari Bani Israel adalah Ya'qub. Wa asasul kutubi Al-Quran. Inti pokok dari semua kitab yang ada adalah kitab Al-Quran. Wa asasul Quran Al-Fatihah. Dan inti dari Al-Quran itu adalah berada di surah Al-Fatihah. Wa asasul Fatihati Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari Al-Fatihah ini yang paling inti di sana adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza i'talalta aw ishtakaita, kalau kamu sakit atau ada keluhan, fa 'alaika bil Fatihati tushfa, maka bacalah surah Al-Fatihah, engkau akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kalau kita sakit, langkah pertama adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya yang dianjurkan adalah membaca surah Al-Fatihah. Lantas kenapa kadang kita membaca lalu tidak kunjung sembuh atau tidak ada perubahan dan tidak ada efek sama sekali? Ya, keyakinan kita yang perlu kita tingkatkan lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung prasangkaan hambaku terhadapku. Jadi kita berprasangka baik bahwa Allah Maha menyembuhkan dengan surat Al-Fatihah. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.